Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, yaitu salah satu dari tugas diskusi 4 saya. Dosen pembimbing tutorial online saya, Ibu Syukriah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, yang dimana COVID-19 itu adalah SARS-CoV-19. Jadi maksudnya COVID-19 ini adalah pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di Wuhan, di pasar Wuhan. Virus ini itu dari pasar Wuhan atau pasar hewan gitu ya, pasar hewan di sana gitu. Dan pertama kali kasus COVID-19 ini terjadi di Cina sana, di Tiongkok. Kemudian dari Tiongkok tersebut menyebar luaslah COVID-19 itu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia gitu. Gejala awal COVID-19 itu apa aja sih? Ada gejala demam, batuk, kelelahan, sakit tenggorokan. Yang lebih parahnya lagi, ketika seseorang terjangkit COVID-19 atau positif COVID-19 dan pasien tersebut mempunyai penyakit bawaan, itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya, yang dimana penyakit bawaan tersebut bisa semakin parah gitu. Semakin parah gitu. Dan COVID-19 ini pertama kali masuk Indonesia itu, suspek pertamanya atau orang pertamanya itu ada di Depok gitu kan. Pertama kali di Depok sana, lalu pemerintah melakukan tracing atau pelacakan gitu, sudah berkontak dengan siapa saja, dan mulai dari situlah COVID-19 itu menyebar di Indonesia. Dan semakin banyak yang positif, semakin banyak yang terkonfirmasi positif, dan di situ pemerintah kita mulai melakukan penanganan. Penanganan pertama yaitu PPKM. PPKM secara kecil, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat gitu. Yang dimana beberapa tempat-tempat itu ditutup, beberapa tempat-tempat yang memicu COVID tersebut ditutup, seperti pusat perbelanjaan gitu ditutup semua. Yang dimana tetapi COVID itu semakin terus naik gitu. Dan pemerintah melakukan penanganan pencegahan, yaitu terutamanya seperti menggunakan masker, selalu menggunakan hand sanitizer gitu. Jadi kita juga semuanya pada saat itu mungkin panik, yang dimana virus ini adalah virus varian baru, belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, dan baru ditemukan, baru diteliti gitu. Yang dimana kita harus mencegah agar tidak tertular gitu, baik kita sendiri maupun orang dekat kita. Setelah dari itu, kemudian puncaknya itu di 2021, Indonesia sangat memprihatinkan sekali dengan gejala COVID-19 ini. Dan dari PPKM tersebut mulai lagi pembatasan sosial berskala besar. Jadi dari tahap PPKM tersebut ada lagi nih PSBB, yang dimana PSBB ini lebih ketat lagi gitu, seperti mungkin kalau di negara lain seperti lockdown ya gitu. Semua pusat perbelanjaan ditutup, mall ditutup, sekolah ditutup, pekerjaan semua dilakukan dari rumah, dari kantor, semua bener-bener tutup gitu. Yang dimana tidak ada aktivitas di luar rumah kecuali urgent atau logistik ya semacam supermarket dan lain-lain mungkin bisa buka, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu. Dari sana kita sudah lalui dengan lumayan cukup panjang, hampir 2 tahun di masa-masa sulitnya Indonesia. Dari mulai keterpurukan ekonomi, pangan, sosial, itu bener-bener semua kena dampaknya, maupun kerjaan, maupun apapun itu gitu. Dan COVID-19 ini ketika banyak yang terjangkit, banyak terkonfirmasi, dan banyak juga yang meninggal dunia dari kerabat kita, yang banyak sekali yang meninggal karena COVID gitu. Jadi mungkin apalagi ketika meninggal karena COVID gitu, tidak dapat, sanak saudaranya tidak dapat melihat dengan dengan langsung atau melihatnya dengan dekat gitu, karena protokol kesehatan yang sangat ketat menjadikan kita semua harus bersabar intinya gitu. Dan pada saat ini
PSBB itu sudah tidak ada kembali. Dan dimulai awal tahun kemarin abis lebaran itu pemerintah sudah menyaksikan vaksin ya. Ada vaksin pertama, vaksin kedua, dan yang sekarang vaksin ketiga gitu. Dan vaksin ini juga bisa menjadi syarat perjalanan keluar kota maupun di dalam negeri gitu kan. Gitu. Yang dimana vaksin ini tuh fungsinya untuk kita terhindar dari virus tersebut gitu, untuk penangkalnya, istilahnya seperti itu. Dari vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga gitu. Dan banyak juga nih varian COVID-nya juga. Varian COVID-nya itu ada Gamma, ada Delta, dan ada Omicron gitu. Yang paling banyak itu dulu asumsinya itu Delta dan Omicron. Omicron itu paling banyak tersiar kabar ya, seperti itu. Omicron pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, varian dominan yang bersirkulasi secara global gitu. Jadi Omicron pokoknya contoh varian COVID ini itu dari Gamma, Delta, Omicron itu tuh varian yang dari varian-varian tersebut, jadi kayak kita menularkan ke orang lain gitu kan, dan orang tersebut bersin, menular melalui droplet, dan droplet itu bisa menjadi virus baru atau misalkan mutasian dari virus tersebut gitu. Yang dimana makanya kita harus terus menggunakan masker. Dulu masker kain, dan sekarang udah mulai masker medis gitu kan, udah mulai masker yang sekali pakai gitu, karena memang masker yang bagus itu adalah masker sekali pakai gitu. Yang dimana pada saat itu semua harus pembatasan sosial berskala besar PSBB tersebut. Terus dimana kita harus melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker gitu. Dan kita harus memeriksakan segera gitu dengan apakah kita terjangkit atau COVID apa enggak, kalau misalnya kita lagi sakit, apalagi batuk atau lagi radang gitu, seperti itu. Gimana caranya kita mengetahui kita kena COVID apa enggak gitu? Dengan dulu ada rapid test. Pertama rapid test, yang kedua sekarang rapid antigen atau swab antigen. Swab antigen itu bisa mengetahui kita tuh terkena COVID apa enggak sih gitu. Swab antigen itu tersedia di rumah sakit maupun di pusat-pusat transportasi gitu ya, seperti kayak terminal juga ada, stasiun kereta api juga ada, bandara juga ada gitu. Fungsinya kita sudah di dalam diri kita itu terdapat virus apa enggak sih gitu. Yang khawatirnya menularkan kepada orang lain, terutama dewasa. Karena orang-orang tua di atas 50 tahun itu gampang terkena penyakit COVID tersebut gitu. Dan mungkin rentan sekali untuk tertular gitu. Dari itulah cara mengetahui kita terkena COVID atau enggaknya, melalui swab antigen. Dan pemerintah juga menyarankan untuk minum vitamin yang terutama untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Karena kalau tubuh kitanya kuat, tubuh kitanya sehat, tubuh kitanya sehat dan benar-benar fit gitu kan, virus juga nggak akan virus COVID tersebut juga tidak akan menyerang kita gitu. Intinya virus itu tersebut ada karena kelemahan dari imun kita gitu. Jadi kita harus menjaga imun, benar-benar menjaga imun, yang dimana kita banyak minum vitamin, makan makanan sehat gitu. Dan mungkin yang dimana sampai saat ini alhamdulillahnya virus COVID-19 ini sudah mereda. Dan mungkin bagi sebagian orang dia pusat perbelanjaan, mall, pasar sudah mulai berjalan seperti biasa. Akan tetapi mungkin masih tetap dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Meskipun di luar ruangan boleh buka masker mungkin, tapi hindari saja dengan menggunakan masker saja gitu. Walaupun mungkin pemerintah sudah melonggarkan ya, kita sudah menggunakan masker gitu. Semua sudah dibahas, dari vaksin, gejala, varian COVID itu sendiri apa, terus namanya lockdown, PPKM segala macam sudah kita bahas di sini. Yang dimana
sedikit pengetahuan kita tentang COVID itu apa. Dan mungkin sekian saja pembahasan saya tentang COVID. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih juga atas yang mendengarkannya juga. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.